Ahmad Lutfi bersama ngambek ke Lutfi Gus Yasin. Jawa Tengah maju berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat institusi serta daya saing daerah. Waktu menjawab 3 menit, kami persilakan. Ahmad Lutfi kena ulti dengan jawaban Pak Andika Perkasa. Langsung cheat dan diam. Anggaran di OPD kita, masyarakat berhak tahu. Itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi keterbukaan publik. Selesai, matur suwun. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi apa yang menjadi jawaban tadi, karena memang intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan praktek atau pelaksanaannya. Sering-sering semua sistem ini sudah berjalan, tetapi pelaksanaan di tiap level atau pelaksanaan di tiap OPD itu yang kemudian perlu pengawasan melekat. Oleh karena itu saya tadi menekankan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, kita memang perlu memberikan sistem reward and punishment yang memang bisa diukur. Meritokrasi termasuk juga penghargaan-penghargaan kepada mereka yang membuat prestasi. Sementara kepada yang mungkin belum menjadi bagian dari gerakan untuk membuat pelayanan publik ini lebih efisien, lebih efektif, maka sudah selayaknya mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk memegang pos-pos yang sangat berpengaruh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Ahmad Lutfi, teman-teman. Begitu juga dengan Andika Perkasa, yang dimana mereka berdua ini yang menyalonkan diri sebagai calon gubernur ataupun kepala daerah, terkhususnya di Jawa Tengah. Namun kita tahu bahwa memang seorang Ahmad Lutfi ini, beliau didukung dari beberapa tokoh-tokoh pemerintah yang ada saat ini. Baik itu mantan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto yang selalu mengendorse seorang Ahmad Lutfi. Kita tidak tahu dengan alasan apa mereka selalu mendukung seperti itu. Dan begitu juga di kalangan-kalangan artis, beberapa oknum artis lainnya yang selalu mendukung Ahmad Lutfi ini, teman-teman. Tentunya itu suatu power yang memang sangat luar biasa, yang dimana power itu akan menjadi sebuah pondasi bagi Ahmad Lutfi untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya di 2024 ini nantinya, sehingga ia menjadi seorang gubernur. Nah, tidak kalah saing dengan Andika, beliau adalah seorang mantan dari Panglima Tentara Republik Indonesia. Beliau juga menyalonkan dirinya, yang artinya dia juga mempunyai masa semasa ia menjadi seorang kepala tentara Republik Indonesia. Pastinya ia juga mempunyai masa, ya, apalagi dia didukung oleh partai PDI Perjuangan yang begitu luar biasa, ya. Tanpa ada koalisi-koalisi mereka bisa mengusung calon mereka sendiri. Nah, teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar bagaimana masyarakat menilai hal ini. Kenapa? Karena ini menjadi bumerang bagi kita, siapa yang akan kita pilih. Tetapi di momen sebuah
adanya debat. Memang ketika pemilihan itu selalu ada debat antar paslon, baik itu paslon 1 dan paslon 2, dan ternyata ada sebuah indikasi yang membuat kita tertawa dan terbahak-bahak. Kenapa teman-teman? Kita melihat Ahmad Lutfi pada saat itu sulit untuk menjawab dan sulit untuk menyampaikan kata-kata yang mudah untuk ditelaah oleh masyarakat, sehingga itu menjadi bahan omongan, dan ini juga suatu senjata bagi Andika ya untuk melawan-lawannya. Nah, bagaimana hal ini? Kita akan membaca komentar-komentar netizen dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita membaca komentar dari ini, Masyur Prestio mengatakan, Cilacap siap pilih Bapak Andika Perkasa. Rakyat sangat mencintai tentara negara Indonesia. Ketenangan dari mimik wajah lebih tenang. Bapak Andika tidak emosional, selalu ramah dan murah senyum. Ya, memang yang kita butuhkan adalah suatu ekspresi, bagaimana mengekspresikan yang ada di dalam. Nah, kalau hatinya tenang, pastinya dia bisa dapat mengekspresikan sesuatu hal yang baik, yang dapat dinilai oleh masyarakat secara covernya, teman-teman. Nah, kita harapkan isinya juga begitu. Nah, kenapa masyarakat sangat benci terhadap sebuah lembaga instansi Polri saat ini? Karena memang karena terjadinya sebuah kasus ataupun masalah-masalah yang pernah kita dengar yang sulit untuk diselesaikan, dan artinya kita memilih orang-orang yang tepat saja, teman-teman. Kita memilih orang-orang yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, karena ini berbicara kepala daerah, bukan seorang masyarakat biasa, yang artinya ketika ia menjadi seorang kepala daerah nantinya, maka di situ terlihat suatu kepemimpinannya apakah baik ataupun tidak. Nah, kalau kita melihat dari mimik muka ataupun ekspresi yang dibangun oleh Andika Perkasa ini sesuatu hal yang seakan-akan ini nyata. Ini benar-benar, ini orangnya yang kita tunggu-tunggu selama ini, yang akan memimpin Jawa Tengah selama 5 tahun ke depannya. Nah, tentunya masyarakat juga udah tahu bagaimana orang-orang, karena setiap calon yang ada pastinya mereka akan membangun gimmick-gimmick supaya mereka dipilih. Tetapi masyarakat udah pintar akan hal itu, karena udah ada pengalaman lah ya, udah ada pengalaman di tahun-tahun, di bulan-bulan sebelumnya yang pernah terjadi, sehingga kita tidak bingung lagi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang menurut kita yang mana yang baik dan mana yang tidak tepat ataupun masih belum pantas. Ya, dari Iketu Deker mengatakan, saya pesimis sekali dengan kepemimpinan Pak Lutfi, karena dia dari kepolisian yang sedang disoroti negatif oleh rakyat. Pasti memang Pak Andika Perkasa. Ya, kenapa orang-orang pada pesimis? Karena nilai ataupun goal yang dibangun oleh seorang kepolisian pada akhir-akhir tahun ini itu kurang bagus ataupun kurang etis untuk dilihat, sehingga membuat paradigma yang baru kita sebagai masyarakat bahwa Kapolri itu masih negatif tuh, popularitasnya belum bagus. Nah, ini antara tentara sama polisi nih yang akan menyalonkan dirinya. Jadi artinya kita tahu mana orang-orang yang tepat dan mana orang-orang yang memang belum layak di sana. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak hal yang mestinya kita bicarakan, terkhususnya di Jawa Tengah. Silakan teman-teman berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.